antara umur sasaran. Umur sasaran berarti kira-kira yang paling tinggi berada di, kalau misalnya sudah mulai pendidikan itu di pendidikan anak usia dini, PAUD. Jadi 5 tahun ya, karena paling tinggi 5 tahun, 59 bulan berarti 5 tahun. Berarti kalau sudah sekolah kira-kira di PAUD. Nah ini nanti makanya dari Korwil Didik mungkin bisa berikan masukan kalau nanti melibatkan institusi yang menjadi sasaran. Nah, misalnya kalau pagi itu nanti dilakukan bian, apakah harus masuk ke PAUD atau nanti sekaligus dikumpulkan di tempat dengan sasaran yang lain. Kemudian untuk yang masih di bawah 5 tahun, bayi dan di bawah 5 tahun itu berarti sasarannya berada di lingkungan rumah atau di wilayah sekitar rumah atau di desa masing-masing. Nah ini untuk penggerakannya nanti tentunya dari TPPKK nanti mohon masukan. Maka 5 tahun itu berada di kelas TK, kelas formal. Namun tidak menutup kemungkinan banyak sekali anak-anak yang usia 5 tahun ini masih sekolah di PAUD atau di non formal, sehingga silakan untuk anak sasaran 5 tahun ini bisa dikoordinasikan melalui desa, kemudian untuk bisa berkoordinasi langsung dengan lembaga pendidikan formal maupun non formal. Untuk pelaksanaan ini, kalau untuk anak-anak yang dicari itu sesuai dengan kategori umur tadi, kelihatannya persentase anak usia sekolah di bawah 5 tahun ini sekarang di setiap desa kelihatannya sudah cukup banyak yang persentasenya cukup tinggi masuk di sekolah formal maupun non formal. Oleh karena itu pelaksanaannya akan lebih efektif kalau menurut saya memasuki ke lembaga sekolah saja. Di lembaga sekolah ini, karena kalau disuruh anak-anak ke balai desa, ini biasanya satu takut, kemudian orang tuanya juga kadang-kadang tidak boleh. Nah ini malah jadi repot, tidak kena sasaran. Oleh karena itu akan lebih baik nanti setelah dikoordinasikan bersama antara desa dan lembaga sekolah non formal dan formal, bisa petugas untuk berkunjung ke lembaga pendidikan tersebut. Ini akan, menurut kami akan lebih efektif begitu. Tapi ya, misalkan ada anak-anak yang belum sekolah atau tidak sekolah di lembaga 2 tersebut, bisa diikutkan di balai desa atau juga bisa menginduk ke lembaga sekolah juga boleh. Saya kira begitu untuk sasaran sementara ini yang ke lembaga sekolah PAUD formal dan non formal dengan usia 59 bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu yang hadir di sini, mohon maaf Ibu Ketua PKK Desa ya. Monggo nanti kalau ada yang kurang dari kami untuk bisa ditambahkan. Ini hanya tadi kita diminta untuk memberi masukan bagaimana agar nantinya program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu dapat berjalan dengan lancar, dengan hasil yang maksimal. Kalau dari kami PKK Pak Nir, untuk yang kategori yang belum atau pra PAUD ya, yang belum PAUD atau TK yang tadi umur 2 tahun atau dari 9 bulan ya, itu alhamdulillah kami dari PKK itu sudah ada kegiatan dari Pokjampat, itu sudah kader kami sudah ada di Posyandu. Jadi kalau di Posyandu yang sudah berjalan itu memang ibu-ibunya yang mengantar ya. Jadi memang seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Irmawan, Pak Dokter, itu memang peran ibu sangat penting.
Karena memang kalau anaknya yang masih kecil ditanya kamu mau diimunisasi atau tidak kan tidak akan jawab ya karena tidak tahu. Nah, jadi pengertian itu nanti kami bisa lewat PKK ya, dari PKK desa tentunya karena ujungnya kegiatan kami itu adalah dari PKK desa ya. Itu monggo nanti bisa lewat posyandu, lewat kader kan setiap bulan di setiap desa kan ada pertemuan PKK ya. Nah, itu lewat kader bisa mensosialisasikan ke ibu-ibu dan nanti lewat posyandu untuk bisa beramai-ramai ya, membawa anak-anaknya untuk bisa diimunisasi. Nah, mungkin ada tambahan Bu, monggo. Nama Jamhari ini hanya menyampaikan beberapa hal kepada peserta olahraga yang kami hormati semuanya. Di sini kami akan menyampaikan tentang imunisasi maupun vaksin, Pak. Jadi yang sering terjadi, yang sering kami lihat karena kami secara kebetulan basicnya dulunya adalah dari pendidikan, dari dunia pendidikan, sehingga kadang-kadang kami ingin mengusulkan apakah imunisasi atau vaksinasi itu bisa diganti dengan sejenis pil itu, Pak. Masalahnya yang terjadi ketika terjadi imunisasi itu anak-anak itu podo nangis, bahkan banyak yang lari. Termasuk saya juga takut, Pak. Takut kan? Ya betul. Jadi saya kena suntikan itu gara-gara kemarin adanya COVID ya. Itu saja karo merem ngelengok wis kumpul. Betul. Sehingga yang terjadi untuk di lapangan, Pak, untuk anak-anak khususnya anak SD maupun anak kecil, manakala ada ya pokoknya jenis suntikan ini memang kami gila. Nah, untuk itu barangkali dari dinas terkait, dinas kesehatan bisa memberikan imunisasi ini dengan cara diganti pil. Nah, main koyo permen barangkali ini bisa barangkali. Ini mohon barangkali ada tindak lanjut dari kami hanya itu. Dan kurang lebihnya mohon maaf barangkali apa yang kami sampaikan tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasaran kan berarti di bawah usia 5 tahun itu mereka sudah pada biasa ke posyandu untuk nimbang, untuk ngecek. Yang lain-lain di posyandu masing-masing itu sudah terbiasa. Jadi saya yakin nanti koordinasinya lebih mudah, pelaksananya juga lebih mudah. Kita pun nanti tinggal ibaratnya koordinasi dengan juga kasihan yang rumahnya paling ujung harus ke balai desa, misalnya balai desa agak jauh dengan membawa anak kecil kan kasihan. Tapi biasanya tiap kadus itu sudah ada tempat posyandu masing-masing, jadi dia akan lebih dekat. Juga koordinasinya di posyandu itu juga biasanya sudah kenal karena satu lingkungan, jadi akan lebih mudah gitu. Jadi untuk saya merekomendasikan untuk tempat di posyandu masing-masing. Matur nuwun. Pos 2 jam 9 sampai jam 10, okay. Yeah. Yeah. Honor ini kan harus ditanyakan juga jawabannya mereka. Nah, ini yang perlu kita diskusikan bersama dengan Pak Lurah ini. Pak Lurah. Jokowi, jawabannya Jokowi. Jokowi mau kirim. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pak Lurah. Pak Lurah ya, karena ini kan juga program nasional dari tingkat bawah sampai atas harus mendukung Pak Lurah. Biasanya akan ada pemberitahuan dari pihak desa. Nanti ketika ada pemberitahuan dari desa, dan biasanya di desa pun ketika ada kegiatan di desa itu kan ada babin, Pak. Jadi masing-masing desa itu ada babin. Jadi nanti dari kita seperti biasanya akan menggerakkan babinnya bahwa di desa ada kegiatan misalnya imunisasi. Jadi nanti babin itu akan monitoring kegiatan
dimaksud karena kegiatan itu di desanya. Jadi otomatis nanti dari anggota kita ada yang monitoring kegiatan di desanya Pak, karena Babin itu kan kegiatannya melekat di kegiatan desa. Demikian Bapak, nanti apapun hasilnya di sini nanti akan kami laporkan kepada pimpinan Bapak sebagai, karena di sini saya sebatas mewakili. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk kami yang biasa kami lakukan selama ini dari Babinsa dan Babin Kamtibmas, kami selalu siap mendukung untuk kegiatan baik itu dari puskesmas, dari kegiatan desa, kami selalu siap. Contohnya kemarin waktu vaksin itu waktu susah, kita ada yang susah-susah itu Pak ya, kita dari Koramil, dari Polsek mendatangi satu-satu, membujuk apa, kita siapa untuk yang penting dari kita nanti untuk jadwal apa nanti bisa di ini Pak ya, dikoordinasikan untuk jadwal. Yang penting kita dikasih tahu, insya Allah Pak kita selalu siap mendukung karena ini sudah program nasional. Intinya nanti kalau ada mungkin adik bayi yang mungkin orang tuanya susah, ya kita secara humanis kita datangi sama-sama. Nanti kita bagaimana caranya lah, pokoknya siap, insya Allah. Dua-duanya. Nggih Pak, ngoten mawon nggih. Ini terus terang ya, mohon izin juga Pak Kapus untuk Pak Dan Ramil, mohon maaf tidak bisa hadir karena mendadak anak beliau tadi pagi sakit. Sekarang masih di kota ini, di Pekalongan. Jadi beliau tidak bisa hadir. Jadi untuk saya selaku mewakili Dan Ramil memohonkan izin untuk Dan Ramil Seragi. Untuk kegiatan Bian ini Pak, Koramil siap mendukung 100%. Pokoknya kami Babinsa sawaya-waya pokoknya Pak. Pokoknya harap besok awan bengi selagi ada laporan mungkin kita dikasih tahu pemberitahuan, kami siap. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi nanti pada intinya seperti Pak. Jadi mohon nanti jauh-jauh hari jangan mendadak pemberitahuan kepada desa, karena di desa kami ini masih bulan-bulan Agustus ini, mendekati Agustus, sangat sibuk. Di desa kami ada pansel panitia seleksi kardus juga sering kumpul-kumpul. Mendekati 17 kami sudah membentuk panitia juga sering kumpul-kumpul. Jadi untuk pelaksanaan imunisasi mohon pemberitahuannya jangan mendadak biar tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang lain. Seperti itu Pak, usulan dari saya berharap untuk imunisasi difokuskan di balai desa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kita berdoa agar apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat umumnya kepada masyarakat di Kecamatan Seragi, dan kita doakan juga pada teman-teman kita yang mendapat undangan kebetulan tidak bisa hadir, semoga ketidakhadiran mereka dalam kondisi baik-baik saja. Adalah kita berdoa bersama.
lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video-video ini bermanfaat untuk semua